Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya, nggih? Sehat semuanya, Bu. Oke. Baik, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, ice breaking terlebih dahulu, coba semuanya mikrofon di mute semua dan kamera tolong dinyalakan dulu biar saya bisa memandang wajah Bapak Ibu semuanya dari kejauhan. Baik, sudah dinyalakan ya. Nah, untuk ice breaking-nya begini, ketika saya memberikan kata-kata, misalnya, siapa kita? Nanti Bapak Ibu menjawab guru bahasa. Kemudian kalau saya menjawab, saya melanjutkan kata-kata, mana semangatnya? Langsung dijawab, ini semangat kami. Begitu nggih Bapak Ibu? Ya. Bisa dipahami nggih? Ya. Oke, kita mulai. Siapa kita? Guru bahasa. Diulangi. Ya, diulangi nggih? Diulangi untuk ice breaking-nya, ya. Siapa kita? Guru bahasa. Mana semangatnya? Ini semangat kami. Nah, tampak sekali Bu Rika, ceria sekali ya. Selanjutnya, ice breaking-nya sudah berlalu. Semoga bisa membangun semangat dan atmosfernya pagi hari ini. Silakan untuk memulai kegiatan pada hari ini. Kami mohon untuk Pak Sutarjo memimpin doa agar dilancarkan semua kegiatan kita dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini nanti dari awal hingga akhir mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan betul-betul bermanfaat bagi kita dan para peserta didik kita nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina walina wal akhirina wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Rajaku ya Alim, ya Fataku ya Alim, ya Allah. Belajar mengajar pada pagi hari ini enggak, akhir nanti engkau ridho ya Allah dan mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia ilal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sepertinya untuk persepsi segera bisa kita mulai ya. Nah, sepertinya sebelum kita memulai pembelajaran, pastinya kita akan disibukkan dengan penilaian-penilaian dari anak didik kita. Untuk selanjutnya kita dapat mengetahui sejauh mana perkembangan pengetahuan dari anak didik kita. Nah, kira-kira kalau saya mengatakan seperti ini, berarti nanti kira-kira pembahasannya mengenai apa enggak? Ada yang tahu mungkin? Kira-kira pembahasannya mengenai apa? Penilaian, Bu. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Pak Sutarjo yang sudah menjawab dan membuka yang akan saya sampaikan. Benar sekali Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai penilaian atau asesmen. Asesmen itu biasanya akan kerjakan ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana pengalaman Bapak Ibu ketika memberikan penilaian terhadap peserta didik? Ada yang bisa memberikan pengalamannya sebelum saya melanjutkan? Izinkan saya, Bu. Ya, silakan Pak Sutarjo. Ya, silakan Pak Sutarjo. Ya, terima kasih pengalaman yang
pernah kami lakukan atau sering kami lakukan di kelas. Sebelum saya melakukan proses pembelajaran, biasanya ada yang namanya pretest untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta didik untuk materi yang nanti akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian setelah itu baru kita melakukan satu kegiatan proses pembelajaran. Setelah di akhir pembelajaran biasanya kita lakukan post test. Seperti itu Bu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali pendapat dari Pak. Luar biasa sekali pendapat dari Pak Sutarjo. Yang mau menambah Bapak Ibu yang mau menambahkan dari pernyataan yang disampaikan Pak Sutarjo? tentunya hal yang dilakukan oleh Pak Sutarjo tentunya juga dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya ya. Dan seperti kita ketahui, ternyata penilaian yang telah dilakukan oleh Pak Sutarjo sudah berlangsung dari sebelum awal pembelajaran. Nah, kira-kira adakah Bapak Ibu yang sudah mengetahui berapa jenis atau bentuk dari penilaian? Mungkin ada yang bisa mengangkat tangan? Ada berapa Bapak Ibu jenis penilaian? Ada berapa Bapak Ibu jenis penilaian? Sepertinya masih malu-malu. Baik, kalau malu-malu coba. Sepertinya masih malu-malu. Baik, kalau malu-malu coba ikut saya terlebih dahulu. Ya, coba. Karena tadi seperti terlalu tegang ya. Coba tangannya kemudian seperti ini Bapak Ibu. Dengan sini. Dua jari. Lanjut nanti Begini. Lanjut nanti dibalik. Dibalik lagi. Dibalik lagi. Ya. Dibalik lagi. Ikuti iramanya ya. Ikuti iramanya ya. Jangan iri. Ya. Jangan iri. Jangan iri dengki. Jangan iri dengki. Jangan iri dengki. Tangannya seperti mau menari Bali ya. Tangannya seperti mau menari balik ya. Apa tujuannya? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mengetahui tidak apa tujuannya tadi 9 jari? Masih malu-malu nih. Motivasi Ibu. Masih malu-malu nih Bapak Ibu. Ya. Kira-kira apa tadi ini maksudnya? Mungkin untuk memotivasi Bu. Kira-kira apa tadi ini maksudnya? Nih. Ya. Mengolah otak apa Bu? Ya, benar sekali. Ya, silakan Bu Rika. Senam otak ya. Benar sekali. Mengolah otak. Itu sebenarnya senam otak. Jadi biar konsentrasi. Berarti kita akan berselang-seling. melanjutkan Tepat sekali Bu Rika. Berarti kita akan untuk melanjutkan materi kita hari ini yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Izinkan saya untuk share materi nggih. Bapak Ibu. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa Bu. Baik. Bisa Bu. Baik. Untuk materi hari ini mengenai asesmen formatif dan sumatif, dan saya mengambil materi ini berasal dari pengalaman kita belajar dari LMS yang saya unduh dari file. Nah, di sini nantinya agenda hari ini kita akan mempelajari konsep asesmen formatif dan sumatif, bentuk asesmen dan juga umpan balik. Nah, di sini pemahaman kita untuk jenis asesmen seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Sutarjo bahwa penilaian asesmen atau jenis-jenisnya dimulai dari penilaian sebelum pembelajaran, proses pembelajaran, dan juga di akhir pembelajaran. Nah, untuk konsepnya nanti kita akan melihat perbedaannya. Di sini dapat kita
lihat bahwa asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, bisa kita lihat bahwa asesmen formatif itu dilakukan pada saat proses pelaksanaan pembelajaran itu berlangsung. Nah, selanjutnya untuk asesmen sumatif dilaksanakan setelah akhir proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kedua asesmen ini memiliki keterkaitan. Nah, bagi guru dan juga bagi siswa, kedua asesmen ini memiliki keterkaitan. Mungkin ada yang bisa tahu keterkaitannya bagaimana? Baik, jawabannya ada di slide berikutnya, yaitu, nah, pada gambar ini kita bisa menyimpulkan kondisi saat ini assessment of learning jadi yang paling dominan dilakukan oleh guru. Jadi tidak seimbang ya Bapak Ibu. Nah, harapannya dengan kurikulum baru, nah di sini mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning. Nah, di sini penekanan pada assessment formatif berdasarkan pada fungsi assessment as, for, dan of learning. Baik, ada yang ditanyakan sebelum saya melanjutkan? Saya lanjutkan, guys. Nah, sampai di sini kita berbicara mengenai penekanan pada asesmen formatif. Nah, pada asesmen formatif di sini merupakan fungsi asesmen as, for, dan of learning. Nah, tadi semuanya sudah dibaca Bapak Ibu ini semuanya. Dan bisa dilanjutkan untuk bentuk-bentuk asesmen. Nah, kira-kira yang saya tampilkan ini apa saja yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan untuk penilaian asesmen baik formatif maupun sumatif? Pak Sutarjo sudah melaksanakan diskusi kelas? Sudah, Bu. Bu Suhartini sudah melaksanakan penilaian presentasi? Tidak menyahut ya. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, semoga ini semua sudah pernah dilakukan karena memang saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah memahami penilaian dari asesmen dari bentuk yang tidak tertulis. Nah, untuk penilaian yang berbentuk asesmen formatif dan sumatif yang berbentuk tertulis bisa diwujudkan refleksi, esai, poster, jurnal, dan juga tertulis. Nah, pada saat tadi yang pertama, penilaian sebelum melaksanakan pembelajaran, tadi saya bertanya, bagaimana kabarnya? Nah, itu mungkin maksudnya untuk menanyakan kesiapan dari belajar peserta didik. Nah, selanjutnya untuk umpan balik, di sini ada umpan balik bagi guru dan juga bagi murid. Mohon perhatikan untuk 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Nah, kira-kira 10 prinsip ini semua sudah dilaksanakan ya Bapak Ibu? Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk penilaian ini dilakukan secara bertahap dan pastinya praktik umpan balik, memberikan umpan balik ini secara berjenjang baik secara klarifikasi, penilaian, perhatian, saran, dan juga apresiasi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Silahkan, mungkin bisa bertanya atau... Ya, Bu Endra, saya mau menanyakan Ibu. Ya. Untuk diperjelas, untuk penekanan fungsi asesmen formatif dan sumatif itu seperti apa? Baik, sebelum saya menjawab, ini pertanyaannya bagus sekali, Bu. Jadi, Ibu berarti tadi sudah menyimak apa yang saya jelaskan. Nah, sebelum saya menjawab, saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang lain untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rika. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa Saya menjawab? juga, Bu. Silakan Pak Sutarjo. Silakan Pak Sutarjo. Menurut saya bahwa penilaian formatif itu adalah dilakukan setelah kita melakukan pembelajaran dalam fase tertentu, dalam elemen tertentu,
sedangkan sumatif itu adalah satu penilaian yang dilakukan di saat pembelajaran itu berakhir, contohnya setelah dalam kurun waktu 1 semester. Demikian itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hebat Pak Sutarjo. Hebat Pak Sutarjo. Luar biasa sekali ya. Begitu sudah yang masih ini ditanyakan? Ada yang masih ini ditanyakan? Kita? Sudah Bu. Terima kasih. Ya, baik. Pembelajaran hari ini mengenai Pembelajaran hari ini dan mengenai adakah yang bisa memberikan refleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Sudah paham gitu Bapak Ibu? Sudah paham ya Bapak Ibu? Ya, biar semangat lagi. Nah, biar semangat lagi. Ya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Guru bahasa Indonesia. Bahasa. Semangat. Ini semangatku. Ini semangat. Ini Ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hebat untuk Bapak Ibu semuanya yang dari sudah awal hebat sampai sekali ini. mengikuti Saya pembelajaran cukupkan dari cukup awal sampai sekian akhir. apa yang telah Saya saya cukupkan sampaikan. cukup Mohon maaf atas apa yang segala telah saya kesalahan. sampaikan. Sekian, Maaf atas segala kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Eka, berarti ini tidak ada presentasi ya? Kayaknya enggak ada Bu. Ini dia enggak masuk grup kok. Tadi sempat ikut masuk sebentar Bu, terus keluar. Iya, ini tidak ada masuk lagi. Gimana? Disudahin atau gimana Bu? Oke, berarti ini bisa kita akhiri. Iya, diakhiri aja. Berarti kita bisa akhiri. Ya, nanti terus Bu Eka nanti kita kirimi hasilnya biar bisa mengirimkan. Iya, iya. Nanti dikirim di grup aja Bu, di grup kelompok 3. Nggih. Ini nanti kalau saya bisa, ini nanti saya mentahannya, saya kirimkan semuanya. Tapi nanti kalau misalnya saya punya waktu untuk split, untuk motong-motong, saya potongkan. Tapi kalau tidak bisa nanti secara gelondongan nanti dipotong-potong sendiri nggih. Itu ada yang ditanyakan ya Bu? Sudah cukup? Sudah cukup. Cukup ya. Kita akhiri. Sampai jumpa. Terima Terima kasih telah menyimak video ini.